Saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu acara akbar seperti final pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola, bulu tangkis, atau konser penyanyi terkenal, biasanya kapasitas tempat duduk dan tiket yang disediakan tidak mencukupi jumlah orang yang ingin menyaksikannya secara langsung. Bahkan kadang tiket sudah terjual sebelum hari H-nya. Walau demikian, banyak orang tetap pergi ke tempat pertunjukan. Siapa tahu ada rezeki masuk hingga boleh menikmati tontonan secara langsung di dalamnya. Biasanya kebanyakan orang yang datang yang tak mendapat tiket tidak bisa juga masuk, dan mereka tetap berada di luar gedung. Dan kalau untung ada layar kaca, mereka bisa menyaksikan layar kaca yang disediakan panitia untuk mengakomodasi minat begitu banyak orang. Walau mereka sudah berada dekat lokasi pertunjukan, tetapi mereka masih tetap berada di luar, tak bisa mengalami secara langsung seperti apa yang mereka saksikan di dalam. Pernah terjadi pada Januari 2011, ribuan penonton yang hadir ingin melihat pertandingan pembukaan sepak bola Liga Primer Indonesia antara tim Solo FC melawan Persema Malang. Merasa kecewa karena mereka kehabisan tiket masuk stadion. Seorang berkomentar, "Saya kecewa tidak dapat masuk stadion, padahal saya ingin melihat secara langsung pemain nasional idola." Ribuan penonton yang tidak mendapat tiket masuk rela hanya melihat melalui celah-celah dari pintu masuk stadion, tapi tidak bisa penuh dan tidak bisa mengalami suasana di dalam stadion yang hiruk pikuk. Ada juga yang tak ada minat masuk tetapi turut berkumpul di situ. Saudara-saudari yang terkasih, secara tak sadar keadaan berada di dekat tetapi masih di luar lokasi, belum masuk, itulah yang sebenarnya dialami oleh ahli Taurat yang bertanya pada Yesus tentang perintah mana yang paling utama. Ahli Taurat tahu betul jawabannya, karena jangankan ahli Taurat, semua orang Yahudi, tua dan muda, anak-anak dan remaja, pasti tahu perintah mengasihi Tuhan Allah dengan seluruh hidupnya sebagai janji pada Allah yang membebaskan mereka dari bangsa Mesir. Perintah itu di kebudayaan mereka disebut Shema, yang merupakan doa Yahudi yang diucapkan pada pagi, siang, dan malam hari. Doa janji untuk mengasihi Allah dengan segenap hati ini ditulis di dalam gulungan kecil, ditempatkan dan ditempelkan, dimasukkan di pintu, depan pintu, atau di bawah ditaruh di jidat, ada bagian tempat kalau memakai kain, atau di tangan. Kalau melihat ada lukisan-lukisan atau gambar, ada film, ada, itu adalah tempat tulisan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi hafal semua orang itu akan doa tersebut. Shema itu, dengarlah hai orang Israel, yang kita dengar dalam bacaan pertama dari Ulangan 6:5. Tuhan Allah itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus menambahkan satu perintah yang sebenarnya ahli Taurat apapun tahu, yaitu perintah mengasihi sesama sebagai kesatuan yang tak terpisahkan dari Shema tadi, yang diambil dari Imamat 19:18, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagi Yesus, dua perintah itu menjadi satu perintah utama. Mendengar hal itu, ahli Taurat mengamini, membenarkan, bagus Yesus, benar, luar biasa. Hingga Yesus pun balik memuji ahli Taurat itu sebagai pribadi
engkau sudah dekat dengan kerajaan Allah. Sudah dekat, tapi belum masuk, masih di luar. Ya. Dan kini mengakui perintah mencintai sesama untuk dilaksanakan. Sayang, selama tahu bahkan ahli, tetapi belum melakukan, orang belum masuk dalam kerajaan surga. Tetapi hanya dekat dengan kerajaan Allah. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, orang harus mengamini perintah mengasihi Allah dan sesama sebagai satu kesatuan dan melakukannya dengan sepenuh hati dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, syukur kepada Allah, iman orang Katolik makin berkembang. Terlihat dari fenomena makin tumbuhnya berbagai komunitas rohani. Banyak sekali macam-macam komunitas rohani. Apalagi di Jakarta, 200-an. Ya. Bertambah banyaknya aktivitas spiritual. Saya mendengar sampai ratusan seperti itu ya. Semoga pertumbuhan iman itu disertai juga oleh komitmen untuk mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Jangan sampai kita ini seperti ahli Taurat yang tahu betul dan mau sungguh menjalankan kehidupan berimannya sebagai ungkapan kasih kepada Allah melalui ibadat, tetapi tidak mewujudkannya dalam komitmen mengasihi sesama. Kalau demikian, kita sudah dekat dengan Tuhan, berdiri di sekitar kerajaan Allah, tetapi masih di luar. Ya. Untuk masuk, kita harus mewujudkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama sebagai satu kesatuan. Itulah juga ibarat kita misa online, tetapi belum komuni. Kita ikut misa, tetapi masih berada di luar gereja. Bisa jadi kita ikut misa online, bahkan di dalam mobil sekalipun, di parkiran di depan pintu gereja, tetapi masih di luar gereja. Belum masuk, hingga belum menikmati sukacita yang lebih penuh kalau ikut misa di dalam gereja dan menyambut komuni kudus. Itulah ibarat orang yang menonton pertunjukan pada layar kaca. Bisa menonton sukacita, tetapi tidak mempunyai pengalaman langsung seperti mereka yang ada di dalam lokasi pertunjukan. Itulah juga ketika Paus berkunjung ke suatu negara, kita nonton di layar kaca, senang sekali, tetapi pengalaman lain ketika kita langsung berada di lapangan itu, misa bersama. Demikianlah jangan sampai kita tahu banyak seperti ahli Taurat, tetapi masih terus bertanya seolah tak tahu apa yang Allah perintahkan. Entah karena malas, entah karena enggan, entah karena tidak mau, entah karena pura-pura tidak tahu, entah karena situasi lain, hingga belum mau dan melaksanakan perintah Tuhan. Kata Yohanes, barang siapa mengasihi Allah, ia pun akan mengasihi saudara. Karena tidak mungkin orang berkata saya mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi saudara-saudari sesama kita yang kelihatan tidak dikasihi. Marilah kita jangan sampai hanya dekat kerajaan Allah, hanya dekat perayaan Ekaristi, tetapi mari kita masuk bergabung dalam perayaan Ekaristi, masuk di dalam kerajaan Allah. Marilah kita jangan hanya dekat-dekat kerajaan Allah saja. Bagi orang yang sekedar tahu banyak tentang iman, tahu banyak tentang pengetahuan Katolik, aktif di sana sini, ikut seminar di mana-mana, ikut webinar dan Zoom di beberapa tempat, tetapi juga mari masuk ke dalamnya menikmati sukacita bersama dengan Tuhan. Karena mempraktekkan perintah utama, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu, sebagai satu perintah yang utuh yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan Allah.